Hai, ketemu lagi sama aku Oka. Kita akan lanjut lagi baca buku Harry Potter keempat, Harry Potter and the Goblet of Fire, chapter 36. Berpisah jalan. Dumbledore bangkit. Dia memandang Barty Crouch sejenak dengan jijik. Kemudian dia mengangkat tongkat sihirnya sekali lagi dan tali meluncur keluar dari tongkat itu. Tali itu membelit tubuh Barty Crouch, mengikatnya erat-erat. Dumbledore berpaling kepada Profesor McGonagall. Minerva, bisakah aku memintamu untuk berjaga di sini sementara aku membawa Harry ke atas? Tentu saja, kata Profesor McGonagall. Dia tampak agak mual, seakan baru saja menyaksikan orang muntah-muntah. Kendati pun demikian, ketika mencabut tongkat sihirnya dan mengacungkannya kepada Barty Crouch, tangannya cukup mantap. Severus, Dumbledore menoleh kepada Snape. Tolong minta Madame Pomfrey segera datang ke sini. Kita perlu membawa Alastor Moody ke rumah sakit. Kemudian pergilah ke lapangan. Carilah Cornelius Fudge dan bawalah dia ke kantor ini. Dia tak diragukan lagi ingin menanyai Crouch sendiri. Katakan padanya aku akan berada di rumah sakit setengah jam lagi kalau dia memerlukan aku. Snape mengangguk tanpa kata dan bergegas keluar ruangan. Harry, Dumbledore berkata lembut. Harry bangkit dan terhuyung lagi. Rasa sakit di kakinya yang tidak dirasakannya selama dia mendengarkan penuturan Crouch sekarang kembali menyerangnya sepenuhnya. Dia juga menyadari bahwa dia gemetar. Dumbledore memegang lengannya dan membimbingnya ke koridor gelap. Aku ingin kau ke kantorku dulu, Harry, katanya pelan ketika mereka menyusuri koridor. Sirius menunggu kita di sana. Harry mengangguk. Dia seperti mati rasa dan berada dalam dunia hayal. Tetapi dia tidak peduli. Dia bahkan senang. Dia tak ingin memikirkan apapun yang telah terjadi sejak dia pertama kali menyentuh piala Triwizard. Dia tak ingin memeriksa memorinya, segar dan tajam seperti foto, yang tak hentinya berkelebat dalam benaknya. Mad-Eye Moody dalam peti, Wormtail terpuruk di tanah, menjangga lengannya yang terpotong. Voldemort muncul dari kuali yang berasap. Cedric meninggal. Cedric minta dipulangkan kepada orang tuanya. Profesor, Harry bergumam, di mana Mr. dan Mrs. Diggory? Mereka bersama Profesor Sprout, kata Dumbledore. Suaranya yang sangat tenang selama menginterogasi Barty Crouch bergetar sedikit untuk pertama kalinya. Dia kepala asrama Cedric dan mengenal Cedric dengan baik. Mereka telah tiba di Gargoyle Batu. Dumbledore menyebutkan kata kuncinya. Si Gargoyle melompat minggir, dan dia dan Harry menaiki tangga spiral yang bergerak menuju ke pintu X. Dumbledore mendorongnya terbuka. Sirius berada di sana. Wajahnya pucat, kurus kering, dan cekung seperti ketika dia baru kabur dari Azkaban. Dengan satu gerakan gesit, dia menyeberangi ruangan. Harry, kau tak apa-apa? Aku sudah tahu. Aku tahu sesuatu seperti itu. Apa yang terjadi? Tangannya gemetar ketika membantu Harry duduk di kursi di depan meja. Apa yang terjadi? Tanyanya lebih mendesak. Dumbledore mulai menceritakan kepada Sirius semua yang telah dikatakan Barty Crouch. Harry hanya separuh mendengarkan. Dia lelah sekali sampai semua tulang dalam tubuhnya terasa sakit. Tak ada yang lebih diinginkannya selain duduk saja di sana tanpa diganggu selama berjam-jam sampai dia tertidur dan tak perlu berpikir atau merasa lagi. Terdengar kepakan sayap pelan. Fawkes si Phoenix turun dari tempat hinggapnya, terbang menyeberangi ruangan dan hinggap di lutut Harry. "Lo Fawkes," kata Harry pelan. Dia membelai bulu merah dan emas si Phoenix yang indah. Fawkes mengedip dengan damai memandangnya. Nyaman rasanya merasakan kehangatan berat tubuhnya. Dumbledore berhenti bicara. Dia duduk di depan Harry, di belakang mejanya. Dia memandang Harry dan menghindari tatapannya. Dumbledore akan menanyainya. Dia akan membuat Harry mengenang lagi segalanya. Aku perlu tahu apa yang telah terjadi setelah kau menyentuh Portkey Maze, Harry, kata Dumbledore. Kita bisa menunda itu sampai besok pagi, kan Dumbledore? Kata Sirius tegas. Dia telah meletakkan tangannya di bahu Harry. Biarkan dia tidur, biarkan dia istirahat. Harry merasa sangat berterima kasih kepada Sirius, tetapi Dumbledore mengabaikan kata-kata Sirius.
Dia membungkuk ke dekat Harry. Dengan amat enggan, Harry mengangkat kepala dan memandang mata biru itu. "Jika kupikir aku bisa membantumu," kata Dumbledore lembut, "dengan membuatmu tidur nyenyak dan mengizinkanmu menunda saat kau harus memikirkan apa yang terjadi malam ini, aku akan melakukannya. Tetapi aku tahu lebih baik. Mengebaskan rasa sakit untuk sementara akan membuatnya bertambah sakit saat tiba waktunya kau harus merasakannya. Kau telah memperlihatkan keberanian jauh melebihi yang kuharapkan darimu. Kuminta kau memperlihatkan keberanianmu sekali lagi. Kuminta kau menceritakan kepada kami apa yang terjadi." Si Phoenix mengeluarkan nada lembut bergetar pelan. Nada itu bergetar di udara dan Harry merasa seakan setetes cairan panas telah mengalir di tenggorokannya, turun ke perutnya, menghangatkannya, menguatkannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. Saat dia berbicara, gambaran segalanya yang telah terjadi malam itu serasa muncul di depan matanya. Dia melihat permukaan berkilauan ramuan yang telah menghidupkan kembali Voldemort. Dia melihat para pelahap maut bereparate di antara makam-makam di sekeliling mereka. Dia melihat tubuh Cedric tergeletak di tanah di sebelah piala. Sekali dua kali, Sirius mengeluarkan suara seakan mau bicara. Tangannya masih memegang bahu Harry erat-erat, tetapi Dumbledore mengangkat tangan mencegahnya, dan Harry senang, sebab begitu dia mulai, lebih mudah terus bercerita daripada berhenti di tengah jalan. Bahkan melegakan, dia merasa seakan sesuatu yang beracun sedang dikeluarkan dari tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh tekad agar bisa terus berbicara, tetapi dia merasa bahwa begitu dia selesai, dia akan merasa lebih baik. Meskipun demikian, Harry bercerita tentang Wormtail yang menusuk lengannya dengan belati. Meskipun demikian, ketika Harry bercerita tentang Wormtail yang menusuk lengannya dengan belati, Sirius mengeluarkan seruan berapi-api dan Dumbledore berdiri begitu mendadak sampai Harry kaget. Dumbledore berjalan mengitari meja dan menyuruh Harry mengulurkan lengannya. Harry menunjukkan kepada mereka robekan di lengan jubahnya dan luka di bawahnya. Dia berkata darah saya akan membuatnya lebih kuat dibanding kalau dia menggunakan darah orang lain. Harry memberitahu Dumbledore. Dia bilang perlindungan yang ditinggalkan ibu saya di tubuh saya akan dimilikinya juga. Dan dia betul, dia bisa menyentuh saya tanpa kesakitan. Dia menyentuh pipi saya. Sekejap, Harry merasa seperti melihat kilat kemenangan dalam mata Dumbledore. Tetapi detik berikutnya, Harry yakin dia hanya membayangkannya, karena ketika Dumbledore telah kembali ke kursinya di balik meja, dia tampak sama tua dan lelahnya seperti yang biasa dilihat Harry. "Baiklah," katanya duduk lagi. "Voldemort telah mengatasi hambatan itu, Harry. Tolong lanjutkan." Harry meneruskan. Dia menjelaskan bagaimana Voldemort muncul dari kuali dan menyampaikan kepada mereka semua yang bisa diingatnya dari pidato Voldemort kepada para pelahap maut. Kemudian dia bercerita bagaimana Voldemort melepas ikatannya, mengembalikan tongkat sihirnya, dan bersiap untuk duel. Namun ketika sampai di bagian ketika benang emas cahaya menghubungkan tongkatnya dengan tongkat Voldemort, dia merasa kerongkongannya tersumbat. Dia berusaha terus bicara, tetapi kenangan akan apa yang keluar dari tongkat Voldemort melandah benaknya. Dia bisa melihat Cedric muncul, si laki-laki tua, Bertha Jorkins, ibunya, ayahnya. Dia senang ketika Sirius memecahkan keheningan. "Tongkat kalian berhubungan?" katanya memandang Harry, kemudian beralih ke Dumbledore. "Kenapa?" Harry memandang Dumbledore lagi dan wajahnya sekarang tampak tertarik. "Priory Incantatem," dia bergumam. Matanya menatap mata Harry, dan seakan ada sorot pengertian tak tampak yang menghubungkan mereka. "Efek mantra balik," kata Sirius tajam. "Persis," kata Dumbledore. "Tongkat Harry dan Voldemort memiliki inti yang sama, masing-masing berisi bulu dari ekor burung yang sama. Burung Phoenix ini, sesungguhnya," dia menambahkan, dan menunjuk ke burung berbulu merah dan emas yang dianggap damai di lutut Harry.
Bulu tongkat saya berasal dari Fox. Harry bertanya keheranan. Ya, kata Dumbledore. Mr. Ollivander menulis surat memberitahuku kau telah membeli tongkat yang kedua begitu kau meninggalkan tokonya 4 tahun yang lalu. Jadi apa yang terjadi jika tongkat bertemu pasangannya? Tanya Sirius. Mereka tidak berfungsi normal jika saling lawan, kata Dumbledore. Tetapi jika pemilik kedua tongkat itu memaksa tongkat mereka untuk bertempur, efek yang sangat langka akan terjadi. Salah satu dari tongkat itu akan memaksa tongkat lainnya untuk memuntahkan mantra-mantra yang telah dilakukannya secara terbalik. Yang paling akhir lebih dulu dan kemudian yang sebelumnya. Dia memandang Harry penuh tanya dan Harry mengangguk. Itu berarti, kata Dumbledore perlahan, matanya memandang wajah Harry, bahwa semacam sosok Cedric pasti muncul. Harry mengangguk lagi. Digori hidup lagi? Tanya Sirius tajam. Tidak ada mantra yang bisa menghidupkan yang telah mati, kata Dumbledore berat. Yang terjadi pastilah hanya semacam gaung terbalik. Bayangan Cedric yang hidup akan muncul dari tongkat. Apakah aku betul, Harry? Dia berbicara kepada saya, kata Harry. Dia mendadak gemetar lagi. Hantu Cedric atau entah apanya berbicara. Gaung, kata Dumbledore, yang memiliki sosok dan karakter Cedric. Aku menebak sosok-sosok lain semacam itu juga muncul, korban-korban tongkat Voldemort yang sebelumnya. Seorang laki-laki tua, kata Harry, lehernya masih sakit. Bertha Jorkins dan orang tuamu, kata Dumbledore pelan. Ya, kata Harry. Pegangan Sirius di bahu Harry sekarang kencang sekali sampai terasa sakit. Pembunuhan terakhir yang dilakukan tongkat itu, kata Dumbledore mengangguk. Dengan urutan terbalik, lebih banyak lagi akan muncul tentu saja kalau kau mempertahankan hubungan tongkat kalian. Baiklah Harry, gaung-gaung ini, bayangan-bayangan ini, apa yang mereka lakukan? Harry menjelaskan bagaimana sosok-sosok yang telah muncul dari tongkat mengitari tepi jaring emas. Bagaimana Voldemort tampaknya takut kepada mereka. Bagaimana bayangan ayah Harry memberitahunya apa yang harus dilakukan. Bagaimana bayangan Cedric mengajukan permohonan terakhirnya. Sampai di situ Harry tak bisa meneruskan. Dia berpaling memandang Sirius dan melihat dia menutupi wajahnya. Harry mendadak sadar bahwa Fawkes telah meninggalkan lututnya. Burung Phoenix itu terbang ke lantai. Dia meletakkan kepalanya yang cantik di kaki Harry yang luka, dan air mata yang besar-besar bergulir dari matanya jatuh ke luka yang disebabkan oleh laba-laba. Rasa sakitnya lenyap, kulitnya sembuh, kakinya sehat lagi. Akan kukatakan lagi, kata Dumbledore sementara si Phoenix terbang ke atas dan bertengger lagi di tempat hinggapnya di sebelah pintu. Kau telah memperlihatkan keberanian jauh melampaui yang kuharapkan darimu malam ini, Harry. Kau telah memperlihatkan keberanian yang sama seperti yang diperlihatkan mereka yang mati melawan Voldemort ketika dia di puncak kekuasaannya. Kau telah menyangga beban penyihir dewasa dan ternyata berhasil melakukannya, dan kau sekarang telah memberi kami semua yang berhak kami harapkan. Kau akan ikut bersamaku ke rumah sakit. Aku tak ingin kau kembali ke kamarmu malam ini. Ramuan penidur dan kedamaian. Sirius, kau ingin tinggal bersamanya? Sirius mengangguk dan berdiri. Dia berubah wujud menjadi anjing hitam besar lagi dan berjalan bersama Harry. Dan Dumbledore meninggalkan ruangan, menemani mereka menuruni tangga menuju rumah sakit. Ketika Dumbledore mendorong pintu terbuka, Harry melihat Mrs. Weasley, Bill, Ron, dan Hermione mengerumuni Madame Pomfrey yang tampak cemas. Mereka rupanya menuntut ingin tahu di mana Harry dan apa yang terjadi padanya. Semuanya langsung berbalik ketika Harry
Dumbledore dan si anjing hitam masuk dan Mrs. Weasley menjerit tertahan, "Harry! Oh Harry!" Dia bergegas mendekatinya, tetapi Dumbledore maju di antara mereka. "Molly," katanya mengangkat tangan, "tolong dengarkan aku sebentar. Harry telah mengalami cobaan berat malam ini. Dia baru saja menceritakannya padaku. Yang diperlukannya sekarang adalah tidur dan kedamaian serta ketenangan. Jika dia menginginkan kalian semua tinggal bersamanya," dia menambahkan memandang berkeliling kepada Ron, Hermione, dan Bill juga, "kalian boleh tinggal. Tetapi aku tak ingin kalian menanyai dia sampai dia siap menjawab. Dan jelas bukan malam ini." Mrs. Weasley mengangguk. Dia sangat pucat dan memandang Ron, Hermione, dan Bill seakan mereka bising dan mendesis. "Kalian dengar? Dia memerlukan ketenangan." "Kepala sekolah," kata Madame Pomfrey memandang si anjing besar yang adalah Sirius. "Boleh saya bertanya?" "Anjing ini akan tinggal bersama Harry untuk sementara waktu," kata Dumbledore sederhana. "Kujamin dia sangat terlatih. Harry, aku akan menunggu sampai kau ke tempat tidur." Rasa terima kasih Harry kepada Dumbledore tak terkatakan karena dia telah meminta yang lain agar jangan menanyainya. Bukannya dia tak ingin mereka ada di sana, tetapi jika harus menjelaskan segalanya sekali lagi, memikirkan dia harus mengalaminya sekali lagi, dia tak tahan. "Aku akan kembali menengokmu segera setelah bertemu Fudge, Harry," kata Dumbledore. "Aku ingin kau tetap tinggal di sini besok pagi, sampai aku sudah bicara kepada seluruh sekolah." Dia pergi. Ketika Madame Pomfrey membawa Harry ke tempat tidur terdekat, terlihat olehnya Moody yang asli terbaring tak bergerak di tempat tidur di ujung kamar. Kaki kayu dan mata gaibnya terletak di atas meja di sebelah tempat tidur. "Apakah dia baik-baik saja?" tanya Harry. "Dia akan sembuh," kata Madame Pomfrey, memberikan piyama kepada Harry dan menarik tirai di sekeliling tempat tidurnya. Harry melepas jubahnya, memakai piyamanya, dan naik ke tempat tidur. Ron, Hermione, Bill, Mrs. Weasley, dan si anjing hitam datang ke balik tirai dan duduk di kursi-kursi di kanan kirinya. Ron dan Hermione memandangnya dengan hati-hati seakan takut kepadanya. "Aku tak apa-apa," katanya kepada mereka. "Hanya lelah." Air mata Mrs. Weasley merebak ketika dia merapikan penutup tempat tidur Harry yang sebetulnya tak perlu dilakukan. Madame Pomfrey yang tadi bergegas ke kantornya kembali membawa botol kecil berisi ramuan ungu dan piala. "Kau perlu minum ini sampai habis, Harry," katanya. "Ini ramuan untuk tidur tanpa mimpi." Harry mengambil pialanya dan meminum beberapa teguk. Dia langsung merasa mengantuk. Segala di sekitarnya menjadi kabur. Lampu-lampu di bangsal rumah sakit tampaknya mengedip ramah kepadanya, menembus tirai di sekeliling tempat tidurnya. Tubuhnya serasa tenggelam semakin dalam ke kasur bulu. Sebelum menghabiskan ramuannya, sebelum bisa berkata sepatah pun lagi, rasa lelahnya membawanya ke tidur pulas. Harry terbangun, sangat hangat, sangat mengantuk, sehingga dia tidak membuka mata, ingin tidur lagi. Kamarnya masih berpenerangan remang-remang. Dia yakin hari masih malam dan dia punya perasaan bahwa dia belum begitu lama tidur. Kemudian dia mendengar bisik-bisik di sekelilingnya. Mereka akan membuatnya bangun kalau tidak diam. Ngapain sih mereka berteriak-teriak? Tak mungkin ada kejadian lain kan? Harry membuka mata. Semuanya tampak buram. Ada yang telah mencopot kacamatanya. Dia bisa melihat sosok remang-remang Mrs. Weasley dan Bill di sebelahnya. Mrs. Weasley sedang berdiri. "Itu suara Fudge," Mrs. Weasley berbisik. "Dan itu suara Minerva McGonagall kan? Tetapi apa yang mereka pertengkarkan?" Sekarang Harry bisa mendengar mereka juga. Orang-orang yang berteriak-teriak dan berlari menuju rumah sakit. "Sangat disayangkan. Tetapi apa boleh buat, Minerva?" kata Cornelius Fudge keras. "Anda seharusnya tidak membawanya ke dalam kastil," teriak Profesor McGonagall. "Kalau Dumbledore sampai tahu." Harry mendengar pintu rumah sakit menjeblak terbuka tanpa ada yang memperhatikan.
karena orang-orang di sekeliling tempat tidurnya semua memandang ke pintu ketika Bill menyibakkan tirai. Harry duduk dan memakai kembali kacamatanya. Fudge memasuki bangsal. Profesor McGonagall dan Snape di belakangnya. "Di mana Dumbledore?" Fudge bertanya galak kepada Mrs. Weasley. "Dia tidak ada di sini," kata Mrs. Weasley berang. "Ini bangsa rumah sakit, Pak Menteri. Tidakkah lebih baik kalau Anda..." Tetapi pintu terbuka dan Dumbledore berhambur masuk. "Ada apa?" tanya Dumbledore tajam, memandang Fudge dan Profesor McGonagall bergantian. "Kenapa kalian mengganggu orang-orang ini? Minerva, aku heran padamu. Ku minta kau menjaga Barty Crouch." "Tak perlu lagi menjaganya, Dumbledore," dia mengeram. "Gara-gara Pak Menteri ini." Harry belum pernah melihat Profesor McGonagall kehilangan kendali seperti ini. Pipinya merah padam dan kedua tangannya terkepal. Tubuhnya gemetar saking marahnya. "Ketika kami memberitahu Mr. Fudge bahwa kita telah menangkap pelahap maut yang bertanggung jawab untuk kejadian malam ini," kata Snape dengan suara rendah. "Dia rupanya menganggap keselamatan dirinya dalam bahaya. Dia memaksa memanggil Dementor untuk menemaninya ke dalam kastil. Dia membawa Dementor itu ke dalam kantor tempat Barty Crouch." "Sudah kukatakan kau tak akan setuju, Dumbledore," Profesor McGonagall menggerutu. "Kukatakan padanya, kau tak akan pernah mengizinkan Dementor menginjakkan kaki di dalam kastil. Tetapi..." "Profesorku yang baik," teraung Fudge, yang belum pernah tampak semarah ini. "Sebagai menteri sihir, aku berhak memutuskan apakah aku mau membawa pelindung ketika mewawancarai kriminal yang mungkin berbahaya." Tapi suara Profesor McGonagall menenggelamkan suara Fudge. "Begitu sih makhluk itu memasuki ruangan," dia menjerit menunjuk Fudge. Seluruh tubuhnya gemetar. "Dia membungkuk di atas Crouch dan Harry merasa perutnya dingin, sementara Profesor McGonagall berusaha mencari kata-kata untuk mendeskripsikan apa yang terjadi. Harry tak perlu menunggunya menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu pasti apa yang telah dilakukan si Dementor. Dia telah memberikan kecupan fatalnya kepada Barty Crouch. Dia telah menyedot jiwa Crouch dengan mulutnya. Kini Crouch lebih parah daripada mati. "Apa ruginya?" gertak Fudge. "Dia toh bertanggung jawab untuk beberapa kematian." "Tetapi dia tak dapat memberikan kesaksian, Cornelius," kata Dumbledore. Dia memandang tajam Fudge seakan baru saja melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya. "Dia tak dapat memberikan kesaksian tentang kenapa dia membunuh orang-orang itu." "Kenapa dia membunuh mereka? Sudah jelas kan?" bentuk Fudge. "Dia orang gila dari apa yang diceritakan Minerva dan Snape kepadaku. Rupanya dia menganggap dia melakukan itu atas perintah kau tahu siapa." "Lord Voldemort memang memberinya perintah, Cornelius," kata Dumbledore. "Kematian orang-orang itu semata-mata bagian dari rencana untuk mengembalikan kekuasaan Lord Voldemort sepenuhnya. Rencana itu sukses. Voldemort sudah kembali ke tubuhnya." Fudge tampak seakan baru saja kena pukulan petinju kelas berat di wajahnya. Bengong dan mengedip-ngedip, dia balas memandang Dumbledore, seakan dia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Dia tergagap, masih terbelalak menatap Dumbledore. "Kau tahu siapa? Kembali? Tak masuk akal. Jangan macam-macam, Dumbledore." "Seperti yang pasti telah diceritakan Severus kepadamu," kata Dumbledore. "Kami mendengar Barty Crouch mengaku di bawah pengaruh Veritaserum. Dia menceritakan kepada kami bagaimana dia diselundupkan keluar dari Azkaban dan bagaimana Voldemort setelah mendengar tentang dirinya dari Bertha Jorkins datang untuk membebaskannya dari ayahnya dan memanfaatkan dirinya untuk menangkap Harry. Rencananya berhasil. Crouch telah membantu Voldemort kembali." "Pikirkan lagi, Dumbledore," kata Fudge, dan Harry tercengang melihat senyum samar di wajahnya. Masa kau serius percaya bahwa kau tahu siapa kembali? Coba pikirkan. Crouch mungkin percaya dia bertindak atas perintah kau tahu siapa, tetapi mempercayai kata-kata orang gila seperti itu, Dumbledore. Ketika Harry menyentuh piala Triwizard malam ini, dia langsung dibawa ke tempat Voldemort, kata Dumbledore mantap.
Dia menyaksikan kelahiran kembali Voldemort. Aku akan menjelaskan segalanya kepadamu kalau kau berkenan ke kantorku. Dumbledore menoleh mengerling Harry dan melihat bahwa dia sudah bangun, tetapi menggelengkan kepala dan berkata, "Sayang, aku tidak bisa mengizinkanmu menanyai Harry malam ini." Fudge masih tersenyum aneh. Dia juga mengerling Harry, kemudian kembali memandang Dumbledore dan berkata, "Kau mempercayai Harry soal ini, Dumbledore?" Hening sejenak, kemudian keheningan ini dipecahkan oleh geraman Sirius. Bulu-bulunya berdiri, dan dia menyeringai galak kepada Fudge. "Tentu saja aku mempercayai Harry," kata Dumbledore. Matanya menyala-nyala sekarang. "Aku mendengar pengakuan Crouch, dan aku mendengar cerita Harry tentang apa yang terjadi setelah dia menyentuh piala Triwizard. Kedua cerita itu masuk akal. Kedua cerita itu menjelaskan segalanya yang terjadi sejak Bertha Jorkins menghilang musim panas lalu." Senyum ganjil masih menghias wajah Fudge. Sekali lagi dia mengerling Harry sebelum menjawab. "Kau percaya bahwa Lord Voldemort telah kembali berdasarkan kata-kata seorang pembunuh gila dan anak yang..." Fudge melempar pandang kepada Harry lagi dan Harry tiba-tiba paham. "Anda rupanya membaca artikel-artikel Rita Skeeter, Mr. Fudge," katanya tenang. Ron, Hermione, Mrs. Weasley, dan Bill semua terlonjak. Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa Harry terbangun. Wajah Fudge merona merah, tapi kemudian tampak menantang dan keras kepala. "Lalu kenapa kalau aku baca?" katanya memandang Dumbledore. "Dengan begitu aku jadi tahu bahwa kau menyembunyikan beberapa fakta tentang anak ini. Parselmouth dan bersikap aneh di segala tempat." "Kau tentunya mengacu kepada rasa sakit yang dirasakan Harry pada bekas lukanya," kata Dumbledore dingin. "Kalau begitu kau mengakui bahwa dia mengalami rasa sakit itu," sambar Fudge cepat. "Sakit kepala, mimpi buruk, mungkin halusinasi." "Dengarkan aku, Cornelius," kata Dumbledore, maju selangkah ke arah Fudge, dan sekali lagi dia tampak memancarkan kekuatan yang dirasakan Harry setelah Dumbledore membuat Crouch pingsan. "Harry sama warasnya seperti kau atau aku. Luka di dahinya itu tidak membuat otaknya kacau. Aku percaya bekas luka itu sakit jika Lord Voldemort berada di dekatnya atau sedang sangat bernafsu membunuh." Fudge sudah mundur separuh langkah dari Dumbledore, tetapi keras kepalanya tak berkurang. "Maafkan aku, Dumbledore, tapi aku belum pernah dengar bekas luka kutukan bisa jadi bell alarm." "Dengar, saya melihat Voldemort kembali!" Harry berteriak. Dia berusaha turun dari tempat tidur, tetapi Mrs. Weasley mencegahnya. "Saya melihat para pelahap maut. Saya bisa memberikan nama-nama mereka kepada Anda. Lucius Malfoy." Snape mendadak bergerak, tetapi ketika Harry memandangnya, mata Snape kembali melayang ke arah Fudge. "Malfoy sudah dinyatakan bersih," kata Fudge, jelas-jelas merasa terhina. "Keluarga tua yang sangat terhormat, banyak memberi sumbangan untuk maksud-maksud baik. McNair," Harry melanjutkan, "juga dinyatakan bersih. Sekarang bekerja untuk kementerian. Avery, Nott, Crabbe, Goyle. Kau cuma mengulang nama-nama yang dibebaskan dari tuduhan sebagai pelahap maut 13 tahun yang lalu," kata Fudge berang. "Kau bisa menemukan nama-nama itu di arsip lama mana saja tentang pengadilan mereka. Astaga, Dumbledore, anak ini juga penuh cerita sinting pada akhir tahun ajaran lalu. Bualannya makin menjadi-jadi, dan kau masih mempercayainya. Anak itu bisa bicara kepada ular, Dumbledore, dan kau masih beranggapan dia bisa dipercaya." "Dasar bodoh," sembur Profesor McGonagall. "Cedric Diggory, Mr. Crouch, kematian mereka bukan pekerjaan sembarang orang gila." "Aku tidak melihat bukti yang sebaliknya," teriak Fudge, sekarang mengimbangi kemarahan McGonagall. Wajahnya berwarna ungu. "Tampaknya kalian semua sudah bertekad akan mulai menimbulkan rasa panik yang akan merusak semua kestabilan yang telah kita bangun selama 13 tahun ini." Harry tak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Selama ini dia menganggap Fudge orang yang baik.
sedikit keras kepala, sedikit sombong, tapi pada dasarnya baik hati. Tetapi kini, penyihir pendek murka yang berdiri di hadapannya sama sekali menolak menerima gangguan dalam dunianya yang nyaman dan teratur, menolak mempercayai bahwa Voldemort telah bangkit. Voldemort sudah kembali, Dumbledore mengulangi. Jika kau menerima fakta ini, Fudge, dan mengambil tindakan yang diperlukan, kita mungkin masih bisa menyelamatkan situasi. Langkah pertama yang paling utama adalah membebaskan Azkaban dari kontrol para Dementor. Gila, teriak Fudge lagi. Menyingkirkan para Dementor, aku akan ditendang dari kantor karena menyarankan itu. Separuh dari kita hanya merasa aman di tempat tidur di malam hari karena kita tahu para Dementor berjaga di Azkaban. Dan separuh lainnya tidur kurang nyenyak di tempat tidur kami, Cornelius, karena tahu bahwa kau telah menempatkan para pendukung Voldemort yang paling berbahaya dalam tangan makhluk-makhluk yang akan langsung bergabung dengannya begitu dia memintanya, kata Dumbledore. Mereka tak akan tetap setia kepadamu, Fudge. Voldemort bisa menawari mereka kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan kekuasaan dan kenikmatan lebih daripada yang bisa kau tawarkan. Dengan para Dementor di belakangnya dan para pendukungnya yang lama kembali kepadanya, kau akan sulit mencegahnya mendapatkan kembali kekuasaan seperti yang dimilikinya 13 tahun yang lalu. Fudge membuka dan menutup mulutnya seakan tak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan kemurkaannya. Langkah kedua yang harus kau ambil segera, Dumbledore menekankan, adalah mengirim utusan kepada raksasa. Utusan kepada raksasa? Fudge memekik, menemukan kembali lidahnya. Kegilaan macam apa ini? Ulurkan tangan persahabatan, sekarang, sebelum terlambat, kata Dumbledore. Kalau tidak, Voldemort akan membujuk mereka seperti sebelumnya untuk menunjukkan bahwa hanya dia sendiri di antara para penyihir yang akan memberi mereka hak dan kemerdekaan. Kau tak mungkin kau serius, pekik Fudge, menggelengkan kepala dan mundur lebih jauh dari Dumbledore. Kalau komunitas sihir mendengar bahwa aku mendekati para raksasa, orang membenci mereka, Dumbledore. Habislah karirku. Kau dibutakan, kata Dumbledore. Suaranya meninggi sekarang. Aura kekuasaan jelas mengitarinya. Matanya sekali lagi menyala-nyala. Oleh kecintaan terhadap kedudukanmu, Cornelius, selama ini kau menilai terlalu tinggi apa yang disebut kemurnian darah. Kau gagal mengenali bahwa yang penting bukanlah sebagai apa yang dilahirkan, melainkan menjadi apa dia. Dementormu baru saja menghancurkan satu-satunya anggota yang tersisa dari keluarga berdarah murni yang sudah tak terhitung usianya. Dan lihatlah apa yang dipilih orang itu sebagai jalan hidupnya. Ku beritahu kau sekarang, ambillah langkah-langkah yang kusarankan, dan kau akan diingat baik dalam ataupun luar kantor sebagai salah satu menteri sihir yang paling pemberani dan paling hebat yang pernah kami kenal. Kalau kau tak mau bertindak, sejarah akan mengenangmu sebagai orang yang menepi dan memberi Voldemort kesempatan kedua untuk menghancurkan dunia yang selama ini telah kita coba bangun kembali. Sinting, bisik Fudge, masih terus melangkah mundur. Gila! Dan kemudian hening. Madame Pomfrey berdiri membeku di kaki tempat tidur Harry. Tangannya menekap mulut. Mrs. Weasley masih berdiri di sebelah Harry, dengan tangan di bahu Harry untuk mencegahnya bangun. Bill, Ron, dan Hermione terbelalak memandang Fudge. Jika tekadmu untuk menutup mata akan membawamu sejauh ini, Cornelius, kata Dumbledore, sudah saatnya kita berpisah jalan. Silahkan bertindak sesuai dengan yang kau anggap benar, dan aku akan bertindak sesuai dengan yang ku anggap benar. Suara Dumbledore sama sekali tak bernada mengancam, hanya sekedar pernyataan. Tetapi Fudge meremang, seakan Dumbledore mendatanginya dengan tongkat sihir terangkat.
"Dengar Dumbledore," katanya menggoyangkan jari dengan mengancam. "Aku selama ini memberi kebebasan kepadamu. Aku sangat menghormatimu. Mungkin aku tidak sepakat dengan beberapa keputusanmu, tetapi aku diam saja. Tak banyak yang akan membiarkanmu mempekerjakan manusia serigala, atau mempertahankan Hagrid, atau mengajarkan pelajaran tertentu kepada murid-muridmu tanpa acuan kepada menteri sihir. Tetapi kalau kau hendak menentangku, satu-satunya yang akan kutentang," kata Dumbledore, "adalah Lord Voldemort. Jika kau melawannya, Cornelius, kita tetap berada di pihak yang sama." Rupanya Fudge tak bisa menemukan jawaban untuk ini. Dia bergoyang ke depan dan ke belakang di atas kaki kecilnya selama beberapa saat dan memutar-mutar topinya di tangannya. Akhirnya dia berkata dengan nada memohon dalam suaranya, "Dia tak mungkin kembali, Dumbledore. Tak mungkin." Snape maju melewati Dumbledore seraya menarik lengan kiri jubahnya ke atas. Dia menjulurkan bagian dalam lengannya dan memperlihatkan kepada Fudge yang langsung lompat mundur. "Ini," kata Snape kasar, "ini tanda kegelapan. Sudah jelas. Sudah tidak sejelas 1 jam yang lalu ketika tanda ini terbakar kehitaman. Tetapi kau masih bisa melihatnya. Semua pelahap maut memiliki tanda ini yang dibakarkan ke lengannya oleh Pangeran Kegelapan. Ini cara untuk saling mengenali dan caranya untuk memanggil kami kepadanya. Jika dia menyentuh tanda pelahap maut siapa saja, kami diharuskan berdisapparate dan berapparate saat itu juga di sebelahnya. Tanda ini sudah semakin jelas sepanjang tahun ini, yang di lengan Carecroft juga. Kenapa menurutmu Carecroft kabur malam ini? Kami berdua merasa tanda ini terbakar. Kami berdua tahu dia sudah kembali. Carecroft takut atas pembalasan Pangeran Kegelapan. Dia mengkhianati terlalu banyak rekan sesama pelahap mautnya. Dia tak yakin bisa diterima kembali oleh mereka." Fudge mundur menjauhi Snape. Dia menggeleng. Tampaknya dia tidak menggubris kata-kata Snape. Dia memandang jijik pada tanda buruk di lengan Snape, kemudian mendongak memandang Dumbledore dan berbisik, "Aku tak tahu apa yang sedang kau mainkan bersama stafmu, Dumbledore, tetapi aku sudah cukup mendengarnya. Tak ada lagi yang mau kutambahkan. Akan kuhubungi kau besok, Dumbledore, untuk merundingkan penyelenggaraan sekolah ini. Aku harus kembali ke kementerian." Ketika sudah hampir tiba di pintu, dia berhenti. Dia berbalik, masuk ke kamar lagi, dan berhenti di sisi tempat tidur Harry. "Hadiahmu," katanya singkat, mengeluarkan sekantong besar emas dari dalam sakunya dan menjatuhkannya ke meja di samping tempat tidur Harry. 1000 galleon, seharusnya ada upacara penyerahan, tetapi dalam situasi begini, dia menjejalkan topinya ke kepala dan berjalan keluar kamar, membanting pintu di belakangnya. Begitu dia sudah pergi, Dumbledore berpaling kepada rombongan di sekeliling tempat tidur Harry. "Banyak yang harus dikerjakan," katanya. "Molly, benarkah dugaanku bahwa aku bisa mengandalkan kau dan Arthur?" "Tentu saja," kata Mrs. Weasley. Wajahnya pusat pasi sampai ke bibirnya, tetapi dia tampak mantap. "Kami tahu orang macam apa Fudge itu. Kecintaan Arthur kepada Muggle lah yang membuatnya bertahan di kementerian selama bertahun-tahun ini. Fudge menganggapnya kurang punya kebanggaan sihir." "Kalau begitu, aku perlu mengirim pesan kepada Arthur," kata Dumbledore. "Semua yang bisa diandalkan untuk mempercayai kenyataan ini harus segera diberitahu, dan Arthur berada di tempat strategis untuk mengontak orang-orang kementerian yang tidak berpandang sedangkal Cornelius." "Saya akan menemui Dad," kata Bill seraya berdiri. "Saya berangkat sekarang." "Bagus sekali," kata Dumbledore. "Beritahu dia apa yang telah terjadi. Beritahu dia, aku akan segera menghubunginya. Meskipun demikian, dia perlu bertindak hati-hati kalau sampai Fudge beranggapan aku ikut campur di kementerian." "Serahkan kepada saya," kata Bill. Bill menepuk bahu Harry, mengecup pipi ibunya, memakai mantelnya, dan bergegas meninggalkan kamar. "Minerva," kata Dumbledore, berpaling kepada Profesor McGonagall. "Aku mau bertemu Hagrid di kantorku sesegera mungkin, juga kalau dia bersedia datang Madam Maxim." Profesor McGonagall mengangguk dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Poppy,
Dumbledore berkata kepada Madame Pomfrey, "Tolong pergi ke kantor Profesor Moody. Di sana aku rasa kau akan menemukan peri rumah bernama Wiki yang sedang terpukul sekali. Lakukan apa yang kau bisa untuknya dan bawa dia kembali ke dapur. Kurasa Dobby akan merawat dia." Baiklah, kata Madame Pomfrey tampak terkejut dan dia juga pergi. Dumbledore memastikan pintu telah tertutup dan langkah-langkah Madame Pomfrey sudah tak terdengar sebelum dia bicara lagi. "Dan sekarang," katanya, "sudah tiba saatnya dua orang di antara kita saling mengenali apa adanya. Sirius, kalau kau berkenan kembali ke wujud semula." Si anjing besar hitam mendongak memandang Dumbledore. Kemudian dalam sekejap berubah menjadi manusia. Mrs. Weasley menjerit dan melompat mundur dari tempat tidur. "Sirius Black!" pekiknya seraya menunjuk Sirius. "Mom, diam!" teriak Ron. "Tidak apa-apa." Snape tidak berteriak maupun melompat mundur, tetapi ekspresi wajahnya adalah campuran antara murka dan ngeri. "Dia," katanya geram menatap Sirius, yang wajahnya memperlihatkan ketidaksenangan yang sama. "Sedang apa dia di sini?" "Dia di sini atas undanganku," kata Dumbledore, memandang mereka bergantian. "Sama seperti kau, Severus. Aku mempercayai kalian berdua. Sudah waktunya kalian berdua menyingkirkan perbedaan lama kalian dan saling mempercayai." Harry menganggap yang diminta Dumbledore nyaris keajaiban. Sirius dan Snape saling pandang dengan sangat jijik. "Aku bersedia menerima untuk sementara ini," kata Dumbledore. Ada nada sedikit tak sabar dalam suaranya. "Kebencian yang tidak terang-terangan diperlihatkan. Kalian berdua akan berjabat tangan. Kalian akan berada di pihak yang sama sekarang. Waktunya singkat, dan kalau kita tahu apa yang sebenarnya terjadi tidak bersatu, tak ada harapan lagi untuk kita semua." Sangat perlahan, tetapi masing-masing mendelik seakan masing-masing mengharapkan yang terburuk untuk yang lain. Sirius dan Snape bergerak mendekat dan berjabat tangan, lalu cepat-cepat melepaskannya. "Cukup untuk permulaan," kata Dumbledore, melangkah di antara mereka sekali lagi. "Sekarang aku punya tugas masing-masing untuk kalian." Sikap Fudge, meskipun bukan tak terduga, mengubah segalanya. "Sirius, aku perlu menyuruhmu segera berangkat. Kau harus memperingatkan Remus Lupin, Arabella Fig, Madame Gus Fletcher, kelompok yang dulu. Bersembunyilah di tempat Lupin untuk sementara. Aku akan mengontakmu di sana." "Tapi," kata Harry, "dia ingin Sirius tinggal. Dia tak ingin mengucapkan selamat tinggal lagi begitu cepat." Dia ingin Sirius tinggal. Dia tak ingin mengucapkan selamat tinggal lagi begitu cepat. "Kau akan segera bertemu aku lagi, Harry," kata Sirius menoleh kepadanya. "Aku berjanji, tetapi aku harus melakukan yang aku bisa. Kau mengerti kan?" "Ya," kata Harry, "tentu aku mengerti." Sirius menggenggam tangannya sekejap, mengangguk kepada Dumbledore, berubah lagi menjadi anjing hitam dan berlari ke pintu, yang pegangannya diputarnya dengan kaki depannya. Kemudian dia pergi. "Severus," kata Dumbledore berpaling kepada Snape, "kau tahu apa yang harus kuminta kau lakukan. Kalau kau bersedia, kalau kau siap." "Aku siap," kata Snape. Snape tampak sedikit lebih pucat daripada biasanya, dan matanya yang hitam, dingin, berkilat ganjil. "Kalau begitu semoga berhasil," kata Dumbledore, dan dia mengawasi dengan keprihatinan di wajahnya selagi Snape menyusul Sirius tanpa kata. Beberapa menit kemudian baru Dumbledore bicara lagi. "Aku harus turun," katanya akhirnya. "Aku harus menemui orang tua Cedric. Harry, habiskan sisa ramuanmu. Aku akan menemui kalian semua nanti." Harry terenyak ke bantal lagi setelah Dumbledore lenyap. Hermione, Ron, dan Mrs. Weasley semua memandangnya sampai tak ada yang bicara.
Kau harus menghabiskan sisa ramuanmu, Harry, ujar Mrs. Weasley akhirnya. Tangannya mendorong kantong uang emas di meja ketika dia lagi mencari botol dan piala ramuan. Tidurlah yang nyenyak. Cobalah memikirkan sesuatu yang lain sebentar. Pikirkan apa yang akan kau beli dengan uang kemenanganmu. Aku tidak mau emas itu, kata Harry dengan suara tanpa ekspresi. Ambil saja, siapa saja boleh ambil. Saya seharusnya tidak memenangkannya. Mestinya itu milik Cedric. Dia sudah berkali-kali mencegah kejadian itu kembali dalam ingatannya sejak dia keluar dari maze. Tetapi hal itu kini mengancam menguasainya. Harry bisa merasakan perasaan terbakar dan menusuk-nusuk di bagian dalam ujung-ujung matanya. Dia mengejap dan memandang langit-langit. Bukan salahmu, Harry, bisik Mrs. Weasley. Saya yang memintanya mengambil piala bersama saya, kata Harry. Sekarang rasa terbakar itu ada di tenggorokannya juga. Dia sangat berharap Ron jangan memandangnya terus. Mrs. Weasley meletakkan ramuan di atas meja, membungkuk dan merengkuh Harry ke dalam pelukannya. Harry tak ingat pernah dipeluk seperti ini, seakan oleh ibunya sendiri. Beban segala yang telah dilihatnya malam ini, dirasanya jatuh menimpa sepenuhnya selagi Mrs. Weasley memeluknya. Wajah ibunya, suara ayahnya, Cedric tergeletak mati di tanah. Semuanya mulai berpusar di dalam kepalanya sampai dia tak tahan lagi. Sampai dia mengernyitkan wajahnya menentang lolongan penderitaan yang berkutat hendak keluar darinya. Terdengar hantaman keras dan Mrs. Weasley dan Harry memisahkan diri. Hermione berdiri di dekat jendela, tangannya menggenggam erat sesuatu. Sorry, bisiknya. Ramuanmu, Harry, kata Mrs. Weasley cepat-cepat, menyeka mata dengan punggung tangannya. Harry meminumnya dalam satu tegukan. Efeknya langsung terasa. Gelombang kantuk yang akan membawanya dalam tidur nyenyak tanpa mimpi menyapunya. Dia terjatuh ke bantalnya dan tak memikirkan apa-apa lagi. And that's the end of the chapter. Ini aku ada pengen ngomong sedikit ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih bab 36 ini tuh penting banget. Soalnya di sini kan kita ngelihat Dumbledore sama Fudge tuh berargumen tentang what will happen di books yang selanjutnya, buku kelima, buku ke-6, buku 7 itu tuh semua udah diramal Dumbledore kan. Kalau Fudge gini bakal gini, kalau Fudge gitu bakal gitu. Tapi nggak dimasukin di film. Jadi kalau kalian yang cuma nonton filmnya doang, buku 36 ini menurut aku buku 36, bab 36 itu tadi wajib sih harus tahu. Itu yang terjadi sebenarnya. Dah, gitu aja. Thank you very much. See you in the next video. Bye.